Halo, saya Laudia Korontis dengan NIM 240611020251. Saat ini saya akan menjelaskan materi kelima dari mata kuliah Bank dan Pasar Modal, yaitu Lembaga Keuangan Bank, yang lebih tepatnya Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Baik, jadi ini dia PPT yang sudah saya susun. Ini disusun oleh saya sendiri dengan materi Lembaga Keuangan Bank, Bank Perkreditan Rakyat. Langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Yang pertama ada pengertian dari BPR. Bank Perkreditan Rakyat atau BPR adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau syariah. Lalu BPR ini tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jadi BPR tidak memberikan jasa transfer seperti itu, yang dimana nanti saya akan menjelaskan beberapa produk dari BPR itu sendiri di slide-slide selanjutnya. Lalu poinnya selanjutnya, fokus melayani masyarakat kecil dan UMKM. Selanjutnya, dasar hukum dari BPR. Yang pertama, termasuk dalam sistem perbankan Indonesia, yang dimana BPR ini adalah bagian resmi dari sistem perbankan di Indonesia yang sama juga seperti bank umum. Jadi BPR ini juga ikut berperan ya dalam kegiatan ekonomi, terutama melayani masyarakat kecil dan daerah. Lalu BPR juga sudah diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Jadi kegiatannya aman dan sudah sesuai aturan dari OJK. Kemudian OJK juga memastikan bahwa BPR tidak merugikan nasabah dan tetap sehat secara keuangan. Lalu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, di mana ini adalah dasar hukum yang mengatur tentang Bank Indonesia, termasuk BPR ini. Jadi undang-undang ini menjelaskan apa itu BPR, yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, serta aturan-aturannya. Lanjut, fungsi BPR. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat berupa tabungan atau deposito. Jadi BPR ini menghimpun dana begitu ya dari masyarakat berupa tabungan dan deposito yang nantinya akan disalurkan lagi ke masyarakat dalam bentuk kredit, yang dimana nanti ini bisa mendukung perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM sehingga dapat meningkatkan inklusi keuangan di daerah. Selanjutnya produk BPR. Di sini ada 4 produk dari BPR. Yang pertama ada tabungan atau simpanan masyarakat. Jadi masyarakat menyimpan uangnya begitu ya dalam bentuk tabungan untuk menabung sehari-hari, di mana uang ini bisa disimpan oleh masyarakat dan bisa diambil kapan saja sesuai aturannya. Lalu yang kedua, deposito, simpanan berjangka. Jadi simpanan ini ada dalam jangka waktu tertentu, misalnya 1, 3, atau 6 bulan. Jadi kalau belum jatuh tempo itu uangnya belum bisa diambil. Tapi bunganya biasanya lebih tinggi ya daripada tabungan. Kemudian yang ketiga, kredit, pinjaman modal usaha atau konsumsi. Jadi BPR memberikan pinjaman kepada masyarakat, misalnya untuk modal usaha UMKM atau bahkan kebutuhan pribadi untuk pendidikan atau renovasi rumah dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, pembiayaan syariah. Nah, pembiayaan syariah ini untuk BPR syariah, di mana layanan pembiayaan ini berdasarkan prinsip syariah, prinsip Islam tanpa bunga atau riba, dan ini menggunakan sistem bagi hasil atau akad tertentu. Baik, selanjutnya karakteristik BPR. Karakteristik BPR yang pertama, fokus pada masyarakat kecil atau daerah. Jadi jangkauannya itu sempit ya, karena kan masyarakat kecil di daerah begitu. Kemudian prosesnya lebih sederhana gitu kalau mau mengajukan kredit dibandingkan bank umum, itu lebih rumit ya dan banyak persyaratannya. Kemudian jangkauan lokal atau tidak seluas bank umum, jadi
BPR hanya beroperasi di wilayah tertentu, biasanya di daerah atau kota kecil begitu. Tidak seperti bank besar atau bank umum gitu ya, bisa sampai seluruh Indonesia di mana saja. Kemudian fokusnya ini lebih ke masyarakat sekitar ya, BPR ini lebih ke nasabah yang menengah ke bawah gitu. Selanjutnya, hubungannya lebih dekat dengan nasabah. Karena lingkupnya kecil dan lokal, jadi BPR ini bisa lebih mengenal nasabahnya secara langsung. Secara kan mereka itu ruang lingkupnya kecil begitu, jadi penanganannya bisa terasa lebih personal dan juga akrab begitu. Dan sehingga BPR bisa tahu nih apa yang menjadi kebutuhan dari nasabahnya dan bisa meningkatkan produk yang mereka miliki lewat pengenalan akan kebutuhannya dari nasabahnya tersebut begitu. Selanjutnya ya, ini ada perbedaan antara BPR dan juga bank umum. Di sini ada 4 aspek yang saya ambil ya. Yang pertama, aspek dari layanan pembayaran. Kalau BPR ini tidak ada, yang seperti saya sudah bilang tadi bahwa BPR tidak punya jasa pembayaran kayak transfer, itu dia tidak ada. Kemudian kalau bank umum ada, dia ada transfer ya. Kemudian wilayah operasi BPR itu terbatas, seperti yang sudah di notis-notis tadi, mereka hanya ada di kota-kota kecil atau daerah kecil yang belum dijangkau oleh bank umum gitu. Kalau bank umum ini luas, dia ada di daerah kecil, daerah besar, kota kecil, kota besar, mereka sangat luas. Kemudian target nasabah dari BPR itu UMKM, mereka lebih fokus dan menargetkan UMKM. Berbeda dengan bank umum ya, ini target nasabahnya umum, jadi dari semua kalangan, mau dari UMKM atau perusahaan-perusahaan bahkan, kemudian menengah ke atas, menengah ke bawah, jadi umum. Kemudian produknya BPR itu lebih sederhana, seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Produk dari BPR itu sederhana ya, bisa kita lihat. Kemudian bank umum, kalau bank umum itu lebih lengkap, kita bisa transfer, kemudian bisa clearing, bisa investasi bahkan di bank tersebut. Misalnya investasi emas, contohnya BRI yang sudah bekerja sama dengan Pegadaian. Jadi produk dari bank umum sendiri itu lebih lengkap ya dibandingkan bank BPR sendiri. Dia lebih sederhana. Baik, selanjutnya kelebihan dari BPR, dimana yang pertama mudah diakses oleh masyarakat kecil. Karena BPR hadir di daerah-daerah dan lebih dekat dengan masyarakat, sehingga orang yang tinggal di desa atau pelaku usaha kecil bisa lebih mudah mendapatkan layanan keuangan tanpa harus ke bank besar di kota. Lalu selanjutnya, mendukung ekonomi lokal. BPR ini membantu memberikan modal kepada usaha kecil seperti pedagang, petani, ataupun usaha mikro, sehingga usaha mereka bisa berkembang lewat mereka bisa mengajukan kredit, sehingga modal mereka bisa bertambah untuk mereka kembangkan bisnisnya. Dan hal ini bisa berpengaruh pada perekonomian di daerah tersebut. Perekonomian di daerah tersebut itu bisa meningkat jadinya. Selanjutnya, proses pinjaman itu cepat. Pengajuan kredit di BPR ini tidak serumit di bank umum ya, dengan persyaratannya ini yang lebih sederhana. Oleh karena itu, proses persetujuan pinjaman biasanya lebih cepat dan tidak memakan waktu lama. Kemudian yang keempat, syaratnya lebih sederhana. Dibandingkan lagi ya dengan bank umum, BPR tidak menuntut persyaratan yang terlalu rumit, sehingga lebih banyak masyarakat yang bisa mengajukan pinjaman, terutama yang belum memiliki dokumen keuangan yang lengkap. Baik, selanjutnya kalau tadi kelebihan, sekarang kita masuk dalam kekurangannya. Yang pertama, layanannya itu terbatas. BPR tidak menyediakan layanan seperti transfer antar bank, kartu kredit, atau pembayaran digital seperti bank umum. Jadi penggunaannya hanya untuk simpan pinjam sederhana saja ya.
Selanjutnya, tidak bisa melayani transaksi pembayaran. Yang sudah saya jelaskan lagi tadi, BPR itu tidak melayani biro, clearing, atau sistem pembayaran lainnya. Sehingga nasabah tidak bisa menggunakan BPR untuk kebutuhan transaksi harian, seperti transfer uang. Lalu yang ketiga, jaringannya tidak luas. BPR itu biasanya hanya beroperasi di wilayah tertentu atau lokal, sehingga aksesnya terbatas dan tidak bisa digunakan secara luas seperti bank besar yang punya banyak cabang dan juga ATM di mana-mana. Lalu teknologinya masih terbatas. Nah, ini yang menjadi kekurangannya BPR nih. Dibandingkan bank umum, BPR umum itu umumnya belum memiliki fasilitas ya, seperti m-banking. Kalau misalnya dari bank umum, saya ambil contoh BRI, punya Brimo. Jadi kalau misalnya kita mau mengajukan kredit, itu gampang, tinggal kita masuk saja, login ke aplikasi Brimo, dan kita ajukan saja kreditnya, tunggu beberapa hari, cair langsung di rekening kita. Berbeda dengan BPR, memang kita harus langsung datang ke kantor fisiknya, begitu. Selanjutnya, risiko dan tantangan BPR. Yang pertama, ini risikonya umum ya, seperti bank-bank lainnya, ya risiko kredit macet, dimana karena BPR menyalurkan kredit ke usaha yang kecil, terkadang mereka kan memiliki pendapatannya tidak stabil, entah itu mereka bergantung pada cuaca dan lain sebagainya, sehingga ada kemungkinan nih nasabah tidak mampu membayar pinjaman tepat waktu. Lalu yang kedua, persaingan dengan bank umum dan vintage. Nah, ini yang benar-benar menjadi tantangan besar ya bagi BPR, karena BPR harus bersaing dengan bank besar, yang dimana bank besar atau bank umum itu memiliki pinjaman online seperti vintage atau financial technology yang sudah saya bilang tadi, seperti m-banking, sedangkan BPR tidak punya. Yang dimana ini kan bisa menawarkan kemudahan dan teknologi yang lebih canggih kepada masyarakat, kepada nasabah gitu. Selanjutnya, ini juga yang paling krusial, yang ketiga, kepercayaan masyarakat. Bahkan juga banyak masyarakat yang belum tahu tentang BPR. Masih ada masyarakat yang lebih percaya pada bank besar atau bank umum, sehingga BPR perlu meningkatkan reputasi dan kualitas layanannya. Nah, dengan meningkatkan reputasinya, ini bisa membuat masyarakat lebih percaya lagi ya pada BPR. BPR seharusnya melakukan pengenalan produk-produk kepada masyarakat ya di luar sana, kemudian lebih banyak berkolaborasi harusnya dengan event-event tertentu agar mereka banyak dikenal oleh masyarakat dan produk-produknya bisa dinikmati oleh masyarakat luas gitu. Selanjutnya, peran BPR dalam perekonomian. Sudah pasti ya, dengan BPR memberikan kredit kepada masyarakat, maka ini bisa membantu UMKM berkembang, usaha bisnisnya bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, kemudian bisa mengurangi juga nih praktik dari rentenir. Nah, praktik rentenir sendiri ini adalah kegiatan yang dimana peminjaman uangnya itu tidak resmi ya, tidak resmi, kemudian bunganya sangat tinggi. Jadi praktik ini tanpa pengawasan lembaga resmi seperti OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Jadi rentenir biasanya itu menawarkan pinjaman dengan syarat yang mudah, bahkan tidak masuk akal karena saking mudahnya, kemudian prosesnya cepat. Namun hal ini justru memberatkan si peminjam. Kenapa? Karena dari cara penagihannya saja itu sangat menekan dan mengintimidasi si peminjam. Seperti yang sudah kita ketahui ya di sosmed-sosmed yang kita sudah sering lihat, bahwa bagaimana cara rentenir itu menagih hutang kepada penghutangnya, dan juga bagaimana mereka memberikan bunga yang sangat besar.
Jadi praktik ini berisiko ya, dan sangat-sangat merugikan masyarakat karena tidak memiliki perlindungan hukum yang jelas. Kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sudah pasti BPR dalam hal ini berperan juga ya, ikut mengambil andil dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah atau lokal. Kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti yang sudah saya bilang tadi, bahwa BPR juga bisa kita ajukan kredit untuk memenuhi kebutuhan kita untuk konsumsi pribadi seperti pendidikan misalnya, atau kita mau ada rencana untuk berlibur atau menikah begitu. Jadi ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya kita masuk dalam kesimpulan. Jadi Bank Kredit Rakyat atau BPR merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki peran strategis dalam sistem perbankan Indonesia, khususnya dalam mendukung perekonomian masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Berbeda dengan bank umum, BPR memiliki ruang lingkup kegiatan yang lebih terbatas karena tidak melayani jasa lalu lintas pembayaran. Namun justru hal ini dapat dibilang menjadi keunggulan dalam BPR fokus gitu untuk menjalankan fungsi utamanya, yaitu mengumpulkan dana atau menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito yang dimana nantinya akan disalurkan kembali dalam bentuk kredit untuk masyarakat dapat gunakan lagi untuk usaha modal atau konsumsi pribadi. Kemudian dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan pendekatan yang lebih dekat kepada nasabah, maka BPR ini jadi lebih tahu begitu apa yang menjadi kebutuhan nasabahnya. Jadi mereka bisa melakukan pengenalan dengan mudah dan lebih personal dengan nasabahnya, dan mereka bisa melayani secara optimal mereka atau masyarakat yang belum dapat dijangkau oleh bank umum. Selanjutnya, hal ini menjadikan BPR sebagai salah satu solusi dalam meningkatkan inklusi keuangan serta mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap lembaga keuangan informal seperti praktik rentenir tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian meskipun memiliki keterbatasan dalam hal layanan dan teknologi, di mana tadi saya sudah sebutkan lagi BPR itu tidak memiliki m-banking atau teknologi yang canggih, tetapi ya BPR ini keberadaannya tetap sangat amat penting karena dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan menciptakan lapangan usaha serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, oleh karena itu BPR tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, akan tetapi juga sebagai pendorong pemerataan ekonomi dan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. See you!